Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya Pendeta Erni yang melayani di Gereja Victoria, Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir. Hari ini akan membawa kita dalam renungan harian sesuai dengan Almanak Nas GKI dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu Markus pasal 8 ayat 22 hingga ayat yang ke-26. Hari ini saya akan membawakan kita tema, di manakah kepercayaanmu? Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan ini, yang selalu memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Kami mau menyediakan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya boleh menjadi sulu dan pelita, menerangi sepanjang jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Seandainya ketika kita menceritakan segala keluh kesah, permasalahan, pergumulan kehidupan kita kepada orang lain, tetapi yang dijawab oleh orang lain berbeda dari apa yang kita harapkan. Orang lain malah berkata, "Di manakah kepercayaanmu?" Tentu saya sangat yakin kebanyakan di antara kita pasti akan tersinggung. Karena yang kita harapkan adalah kekuatan, penghiburan, dan juga dorongan semangat untuk dapat menghadapi berbagai tantangan dan rintangan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tetapi adakah di antara kita ketika ditanya di manakah kepercayaanmu, kita langsung mengingat kepada Allah yang menciptakan kita, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita, bahkan Dia tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Hari ini kita belajar dalam firman Tuhan, Markus pasal 8 ayat 22 hingga ayat yang ke-26, yang menceritakan tentang Yesus yang membawa seorang laki-laki buta sejak kecil untuk bertemu dengan banyak orang. Yesus kemudian meletakkan tangannya di atas mata orang buta itu dan bertanya, "Apakah yang kau lihat?" Orang itu menjawab, "Aku melihat manusia berjalan-jalan seperti pohon-pohon." Yesus kemudian meletakkan tangannya untuk kedua kalinya di atas mata orang buta itu, dan orang buta itu pun melihat dengan jelas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang dapat kita pelajari dari nas kita hari ini? Yang pertama, bahwa mari kita belajar melihat bahwa kehidupan ini butuh proses. Sakit penyakit pun ketika ia berjalan ke arah pemulihan juga tidak dapat langsung pulih. Ada berbagai proses yang akan dilalui. Begitu juga misalnya hubungan yang rusak karena ketidakada percayaan dan lain sebagainya, ia juga butuh proses untuk kembali baik di dalam kehidupan ini. Jangan sampai ketika kita berdoa kepada Tuhan, yang kita inginkan adalah seperti abrakadabra. Semuanya harus sesuai seperti yang kita inginkan. Proses pemulihan seringkali bertahap, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Sama seperti orang buta ini, kita juga mengalami proses pemulihan dalam kehidupan kita. Kadang kita hanya melihat sebagian, belum sepenuhnya dengan jelas. Namun Yesus akan terus bekerja dalam hidup kita dan memberikan penglihatan yang semakin jelas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal kedua yang dapat kita pelajari dari nas ini bahwa dalam berbagai badai kehidupan, iman kita juga seringkali diuji. Sama seperti para murid yang ketakutan saat badai menerpa perahu mereka, kita juga seringkali merasa takut dan khawatir ketika menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Namun ketika Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu?" Adakah ajakan bagi kita pada saat ini untuk dapat mempercayai Tuhan Yesus di tengah-tengah kesulitan? Itu dapat kita katakan ya. Dan yang ketiga, penglihatan yang baru. Ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus, Ia akan memberikan kita penglihatan yang baru, penglihatan yang melampaui apa yang kita pikirkan dan harapkan. Kita akan melihat karyanya yang ajaib dalam hidup kita, dan hidup kita akan
diberkati di sepanjang hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mari jangan menyerah. Karena setiap hari bahwa keputusasaan, hilangnya harapan, itu bukanlah akhir kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu selalu beserta dengan kita. Teruslah berdoa dan carilah wajah-Nya. Yang selanjutnya adalah mari kita perkuat firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga ia boleh menjadi suluh dan pelita. Kita tidak hanya bergaul dengan orang-orang di dalam kehidupan kita, tetapi mari kita bergaul juga dengan firman Tuhan, dengan persekutuan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, jika kita pernah merasakan keajaiban, pertolongan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sampaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai sebuah kesaksian, sehingga orang lain pun diberkati melewati hidup kita. Inilah firman Tuhan yang boleh disampaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan berdoa untuk Jemaat GKI Pandohop Mantaren 1. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan ini. Firman-Mu telah kami dengarkan, biarlah kiranya ia boleh menjadi suluh dan pelita. Hari ini kami berdoa untuk Jemaat GKI Mantaren 1. Dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, biarlah kiranya Engkau menilik akan keberadaan mereka, segenap perjuangan mereka, segenap pekerjaan mereka, bahkan segenap harapan mereka untuk membentuk sebuah jemaat yang boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Bapa. Kau perlengkapi mereka dengan kuat kuasa kasih Roh Kudus-Mu, sehingga hidup mereka juga boleh semakin dieratkan di dalam cinta kasih, berkat dan penyertaan yang berasal daripada Tuhan. Orang-orang yang ada di dalamnya boleh menunjukkan betapa luar biasanya Allah yang mereka sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.